Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, kelas 2 yang berbahagia ya. Kali ini bertemu lagi dengan Pak Roni. Ya, kita akan melanjutkan pembelajaran tematik tema 5 ya, pengalamanku. Kita sudah sampai di subtema 3 pembelajaran yang ke berapa ini? Pembelajaran 5. Oke, anak-anak, di pembelajaran 5 ini nanti kita akan belajar masih tentang puisi anak ya. Nanti kita menemukan kosakata baru, kemudian juga mencoba nanti membuat puisi ya. Anak-anak bisa berlatih membuat puisi. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari juga tentang sila keempat Pancasila, perilaku atau pengalaman anak-anak menjalankan perilaku yang sesuai dengan sila keempat ya. Oke, 2 itu saja anak-anak. Kalau begitu mari kita lanjutkan, kita mulai pembelajaran hari ini. Anak-anak silahkan buka bukunya halaman 152. Nah, di sini ada bacaan dan ada sebuah puisi anak yang berjudul Paman Datang ya. Mari kita baca bersama-sama. Kita lihat bacaannya dulu di atas. Benny anak yang pandai. Benny selalu ditunjuk oleh guru. Sekarang Benny ditunjuk oleh ibu guru. Benny diminta membacakan puisi. Puisi dibacakan di depan kelas. Judul puisinya adalah Paman Datang. Nah, anak-anak, ini sebenarnya sebuah lagu juga ya. Anak-anak pasti tahu lagunya ini ya, lagu Paman Datang. Tapi di sini kita baca sebagai sebuah puisi ya. Oke, dengarkan, Pak Guru akan membacakan puisi ini ya. Paman Datang. Kemarin Paman datang. Pamanku dari desa. Dibawakannya rambutan, pisang, dan sayur mayur segala rupa. Bercerita Paman tentang ternaknya. Berkembang biak semua. Padaku Paman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku girang tidak terperi. Terbayang sudah aku di sana, mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Nah, itu anak-anak puisinya tadi ya. Coba kita lihat perintahnya di bawah lagi ada. Perhatikan puisi di atas. Tuliskan kosakata baru, kosakata yang kamu temukan. Diskusikan bersama temanmu. Carilah arti kosakata tersebut. Nanti anak-anak bisa mencari dulu ya kosakata yang kira-kira belum pernah anak-anak dengar sebelumnya. Coba kita lihat dari puisi Paman Datang ini yang kira-kira anak-anak belum pernah dengar sebelumnya ya, atau belum pernah baca sebelumnya. Mungkin ada sayur mayur, bisa ya. Sepertinya anak-anak juga jarang. Apakah tahu artinya sayur mayur? Ada yang tahu juga pastinya. Kemudian ada berkembang biak, bisa. Tidak terperi. Nah, ini juga jarang kita dengarkan ya, terperi. Nah, ya mungkin itu saja anak-anak. Jika anak-anak menemukan kata lain yang sekiranya belum pernah anak-anak dengar sebelumnya, itu bisa dituliskan sebagai sebuah kosakata baru ya. Baik, selanjutnya di halaman 153 kita melihat pada bagian ayo berlatih. Di sini anak-anak bisa berlatih membaca puisi yang tadi. Ingat, perhatikan lafal, intonasi, dan ekspresi ya. Ingat, lafal itu adalah pengucapan, artinya hurufnya diucapkan dengan tepat ya. A, B, C, ba, bi, bu, seperti itu. Kemudian intonasi adalah nadanya, nada saat kita membaca, jadi kadang naik, kadang turun, seperti itu ya. Kemudian ekspresi adalah raut wajah kita seperti apa saat membaca puisi itu. Nah, selanjutnya di bawahnya ada bagian ayo berkreasi. Di sini anak-anak bisa berkreasi membuat sebuah
puisi ya. Puisi yang kamu tulis tentang lingkungan. Nah, seperti di pembelajaran 4 kemarin ya, kita berlatih membuat puisi. Nah, di sini anak-anak bisa berlatih lagi membuat puisi dengan tema yang sama lingkungan tapi mungkin agak berbeda. Kalau mungkin kemarin anak-anak membuat tentang bunga, sekarang diganti tentang pepohonan atau buah-buahan atau hewan peliharaan. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, baik. Selanjutnya mari kita lanjutkan di halaman 154. Coba kita perhatikan gambar berikut. Muncul di sebelah sini ya. Oke. Di sini ada gambar sila ke-4 Pancasila ya, yang lambangnya adalah kepala banteng. Anak-anak masih ingat bunyi sila ke-4 Pancasila? Iya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari kita lihat apa yang ada di sini. Di sini kita lihat bacaannya dulu ya anak-anak ya. Benny dan temannya akan belajar PPKN. Satu kelas Benny akan belajar musyawarah. Musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Kata mufakat itu bisa diartikan sebagai kesepakatan ya anak-anak ya. Kesepakatan atau keputusan dari musyawarahnya. Kemudian Benny dan temannya perlu semangat kekeluargaan. Ternyata musyawarah untuk memilih ketua kelas. Nah, di sini Benny dan teman-temannya bermusyawarah untuk memilih ketua kelas seperti gambar yang di sini ya. Nah, kita lihat di situ ada yang memimpin, ada yang mengacungkan tangan untuk memberikan pendapat. Kemudian ada yang menghitung suara juga ya, itu berarti dengan voting ya. Baik. Coba kita lanjutkan dengan di bagian ayo membaca. Bacalah teks berikut, kamu baca dengan percaya diri. Nah, baik anak-anak, ini Pak Guru minta latihan membaca sendiri dulu ya di rumah ya. Bisa? Oke, nanti kalian baca dulu dengan suara yang keras dan percaya diri ya. Kita baca di sini semuanya, anak-anak baca semuanya. Di rumah berlatih sendiri. Oke, sekarang videonya bisa dihentikan dulu atau di pause dulu, kemudian anak-anak berlatih membaca. Oke. Nah, jika anak-anak sudah membaca teks tadi, mari sekarang kita menjawab pertanyaan berdasarkan teks tadi ya. Ada 5 pertanyaan di halaman 155 ada 1 dan di halaman sebaliknya ada 4. Nomor 2, 3, 4, 5. Baik anak-anak, nomor 1 kita mulai. Apa yang dilakukan Benny dan temannya? Yang dilakukan Benny dan temannya apa ya? Nah, dari teks itu bisa kita lihat kalimat pertama, hari ini kelas Benny bermusyawarah. Berarti, terus kita lihat kalimat kedua juga ada penjelasannya lagi. Benny dan temannya musyawarah untuk menentukan ketua kelas. Berarti apa yang dilakukan Benny dan temannya? Ya, bisa kita tuliskan Benny dan temannya musyawarah untuk menentukan ketua kelas. Nah, selanjutnya kita lanjutkan nomor 2. Sebutkan nama calon ketua kelas yang terpilih. Nah, ini berarti masih calon ya anak-anak ya, calon berarti belum terpilih sebagai ketua kelas. Coba kita lihat teksnya lagi. Di situ ada di kalimat ketiga, berdasarkan ketiga atau keempat ini, keempat ya.
Berdasarkan hasil musyawarah, didapatkan 2 orang siswa calon ketua kelas. Kedua orang siswa tersebut adalah Udin dan Edo. Berarti di sini sebutkan nama calon ketua kelas yang terpilih. Bisa kita jawab langsung atau bisa kita tulis dulu. Nama calon ketua kelas yang terpilih adalah Udin dan Edo, ya. Nah, kita lanjutkan nomor 3. Bagaimana hasil musyawarah yang dilakukan? Mari kita lihat hasilnya seperti apa ya terakhirnya. Nah, ini di bagian bawah. Akhirnya yang terpilih Udin. Nah, berarti hasil musyawarah yang dilakukan adalah Udin terpilih sebagai ketua kelas. Nah, kemudian nomor 4. Apakah Edo menerima hasil pemilihan ketua kelas? Apakah Edo menerima? Kita lihat di kalimat terakhir anak-anak di teksnya ini ya. Edo menerima dengan legowo. Nah, itu bisa kita tuliskan sebagai jawabannya. Apakah Edo menerima hasil pemilihan ketua kelas? Edo menerima dengan legowo. Legowo itu apa? Legowo itu artinya menerima dengan lapang dada, tidak marah, apalagi ya, tidak protes atau tidak, ya intinya tidak marah, menerima dengan baik ya, seperti itu. Kemudian nomor 5, mengapa kegiatan musyawarah perlu dilakukan? Berikan alasanmu. Nah, kegiatan musyawarah perlu dilakukan kenapa anak-anak? Agar tercipta kerukunan ya, tercipta kerukunan, kemudian juga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi bisa ditulis di sana ya, di nomor 5, supaya tercipta kerukunan dan mendapatkan hasil yang terbaik untuk kepentingan bersama. Oke, kita sudah selesai sampai nomor 5. Ada satu lagi yang terakhir anak-anak, bagian ayo berlatih. Coba kita lihat di sini ada sebuah pertanyaan. Apakah kamu pernah bermusyawarah? Coba anak-anak ingat dulu saat di sekolah, saat kelas 1 dulu ya. Mungkin saat kita masih di sekolah, apakah pernah bermusyawarah? Mungkin anak-anak juga tidak sadar ya. Kalau sering bermusyawarah, yang paling sederhana adalah ketika anak-anak istirahat mau menentukan bermain apa. Nah, itu kan pasti berdiskusi dulu dengan teman-temannya ya. Kita main apa nih? Kita main apa? Ya. Seperti itu. Itu adalah salah satu contoh musyawarah. Jadi anak-anak bisa tuliskan di kotak yang tersedia. Pengalamanku bermusyawarah. 1 misalnya. Bermusyawarah menentukan permainan saat istirahat. Kalau di rumah, apakah pernah bermusyawarah juga dengan orang tua dan keluarga misalnya? Misalnya mungkin ibumu pernah bertanya, hari ini mau makan apa? Nah, itu juga keluarga kita berarti bermusyawarah untuk menentukan makanan ya, untuk makan malam misalnya. Seperti itu. Terus apalagi misalnya anak-anak juga sama ya, di rumah mau bermain atau mungkin mau pergi berwisata ya dulu ya, saat kita masih bisa pergi-pergi ya. Nah, menentukan tempat wisata itu juga bisa bermusyawarah menentukan tempat wisata. Nah, baik anak-anak, di sini selanjutnya masih ada beberapa bagian untuk kegiatan olahraga. Anak-anak bisa mengamati sendiri atau nanti kita bisa melakukan kegiatannya saat jadwal pelajaran olahraga ya. Baik, sekian kita sudah sampai di akhir pembelajaran untuk tema 5 sub tema 3 pembelajaran yang ke-5 ya. Anak-anak terima kasih sudah memperhatikan
video pembelajaran ini. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, ya, sering cuci tangan. Semoga kita dan keluarga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sekian dari Pak Roni. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.